tidak mungkin ya di Maranatha mungkin Maranatha Sabeni Yedi Amabawo Ina Amma Sakumi Amma Daya Amma Yoni Amma Amma Pati Sarana Amma Karis Kalirapang Bapak kami Asadiya Bawi Sama Dewan Abdi Hari Terpujilah Sang Bergawa yang Maha Suci yang telah mencapai. Terpujilah Sang Bergawa yang Maha Suci yang telah mencapai kedatangan. Terpujilah Sang Bergawa yang Maha Suci yang telah mencapai kedatangan. Aku ajar mengalami usia tua, aku akan mampu menghindari usia. Aku ajar menyandang penyakit, aku tak akan mampu menghindari penyakit. Aku ajar mengalami kematian, aku tak akan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, mewarisi oleh perbuatan, lahir dari perbuatanku sendiri, terkerabat dengan perbuatan, bergantung pada perbuatan. Perbuatan apapun yang akan baik apapun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Kemudian hendaknya kerahkan pada sangga yang kami muliakan. Hadir pada sore hari ini bersama kita. Hadir Ibu Asia Era, hadir Sanayaka Suhatra, hadir juga Jaya Seno Upama Desanya dan Ausu Nimang, pengurus Pusdiklat Cikadama Sriwijaya, Ibu Bapak, saudara-saudara semua, selamat pada sore hari ini suatu acara bersama untuk memberikan penghormatan untuk mengingat kembali para leluhur. Ibu Bapak hadir memberikan persembahan jasa keluarga atau ibu yang berhubungan atau kerabat atau leluhur adalah suatu hal yang wajib ketika kita mampu mengetahui jasa wajib yang lain, termasuk ibu dan ayah. Itu katanya adalah ketika kita mampu mengetahui, tahu budi baik orang lain, artinya kita punya data. Tetapi ada lebih daripada hanya sekedar tahu. Yang selanjutnya adalah mampu tidak kita melakukan jasa itu seperti rasa atau lebih. Ketika kita sudah mengetahui bahwa ada orang yang berjasa kepada kita, dan setelah itu kita juga membalas jasa itu, artinya kita punya katanya. Ibu dan ayah dinyatakan sang Buddha sebagai sosok yang begitu sangat sulit, jasanya dibalas. Sulitnya membalas jasa ibu dan ayah, sang Buddha sampai memberikan perumpamaan. Andai saja ada seorang anak yang mampu hidup selama 100 tahun, dan selama 100 tahun itu memanggul ibunya di pundak sebelah kanan dan memanggul ayahnya di pundak sebelah kiri, kemana-mana dibawa. Ibu ayah itu yang kita panggil mungkin saja akan mengeluarkan kotoran di badan kita,
walaupun kita sudah melakukan hal yang sulit, tetapi itu juga belum membalas jasa dari ibu dan ayah. Pertanyaannya adalah kenapa ibu dan ayah begitu sangat berjasa? Sang Buddha memberikan perumpamaan, ibu dan ayah itu seperti hanya Brahma. Brahma di India pada masa itu dianggap seperti Tuhan. Itulah kalau kita mau mengakui, kita lahir dari laki seorang. Brahma memiliki 4 sifat luhur: metta, karuna, mudita, dan upeka. Ibu dan ayah juga ditunjuk memiliki 4 sifat luhur. Yang pertama adalah metta, cinta. Cinta kasih bahkan sudah ditunjukkan seorang ibu ketika anak masih di dalam kandungan. Ketika seorang ibu berharap agar anak yang di dalam kandungan ini sehat, bahagia, terbebas dari mara bahaya, itulah metta. Itulah cinta kasih. Cinta kasih ditunjukkan untuk berharap kepada pihak lain, termasuk anak sendiri. Bahkan seorang ibu harus tega ataupun menjaga dirinya bagaimana agar anak yang dikandungnya itu. Metta sudah ditunjukkan agar anak lahir, menjaga cara pakaian, menjaga cara hidup, dan menjaga cara makan. Ketika anak ini sudah lahir ke dunia, ibu dan ayah ini berusaha untuk membebaskan agar anak-anak ini tidak terganggu penyakit, tidak menderita. Itulah karuna, welas kasih. Ibu tidak tega ketika anak menangis karena kelaparan. Secepat itulah ibu dan ayah ini memberikan makan agar anak-anak tidak menangis. Ketika ibu dan ayah melihat ada anak-anak yang kedinginan, secepat itu juga orang tua ini memberikan selimut, memberikan pakaian agar hangat tubuhnya. Ketika anak-anak itu sudah mulai bisa berjalan, itulah ibu ayah mendidik bagaimana cara berjalan, bagaimana cara memakai sepatu, bagaimana cara menggunakan pakaian mandi, diajarkan oleh ibu dan ayah. Kalau ingin menunjuk siapakah guru awal bagi anak-anak, ibu dan ayah. Ubacaya, guru awal bagi anak. Yang memberikan pendidikan yang pertama, ibu dan ayah. Bagaimana cara berbicara, tutur katanya, bagaimana sopan satunya, bagaimana semua ibu dan anak. Itulah ibu dan ayah menjadi ubacaya, guru awal bagi anak-anak. Ketika ibu dan ayah berusaha membebaskan anak-anak ini dari penderitaan, kelaparan, penyakit, kehausan, kedinginan, itu wujud dari karuna, itu wujud dari welas kasih. Kalau saya kita ingin bertanya, saya ini punya karuna tidak di dalam diri saya, saya ini punya welas kasih tidak di dalam diri saya, karena tidak kita membebaskan orang lain, walaupun sementara. Ketika ibu bapak jalan ke wihara, kebetulan di jalan ini ada kehausan, ibu bapak memberikan minuman, bapak akan membebaskan orang itu welas kasih, walaupun hanya sementara, karena setelah itu bisa haus kembali, bisa haus kembali, bisa haus kembali, lapar lagi. Berbeda dengan beraktivitas. Sang Buddha memiliki maha besar karena welas kasih. Welas kasih atau maha karuna Sang Buddha ditunjukkan bukan dengan memberikan materi, karena dengan memberikan materi itu bisa menimbulkan kesulitan. Bukan dengan memberikan makanan, bukan dengan memberikan minuman, bukan. Lalu welas kasih Sang Buddha ditunjukkan dengan bagaimana? Mengajarkan dhamma, membimbing agar makhluk ini bisa terbebas dari penderitaan secara benar, tidak perlu menderita kembali. Itulah doa kita sama Buddha. Maka welas kasih. Kalau kita mengikuti cara mempraktekkan apa yang diajarkan,
kita tidak perlu lagi terbebas dari penderitaan, benar secara total, tidak perlu kembali lagi. Ketika anak-anak ini sudah mulai dewasa, ketika sudah mampu bekerja, kebetulan memiliki kesejahteraan, mampu membuat rumah, membeli rumah, ibu dan ayah menjadi orang yang tulus ikut berbahagia. Itulah kita, ikut berbahagia. Ikut berbahagia atas kesejahteraan yang pihak lain dapatkan. Saudara Anda, kerabat Anda, mungkin saja ketika Anda mampu membeli mobil, rumah, ikut berbahagia. Tapi mungkin saja di depan Anda, di belakang Anda mungkin Anda bisa dicemooh. Berarti dia mampu beli mobil karena hutang, nanti 1 tahun lagi juga akan diupload. Apakah mungkin? Mungkin. Di depan dipuji, di belakang dicemooh, mungkin. Apalagi Anda, kerabat saja bisa. Tetapi ibu dan ayah sulit rasanya memuji di depan, di belakang mencemooh. Seorang ibu dan ayah tulus dalam memuji, apa yang di depan yang dipuji, di belakang juga. Bahkan kalau seandainya anak-anak ini dicela, dicemooh orang lain, ibu dan ayah merasa bersalah. Bagaimana mungkin dia juga yang mencemooh? Sulit rasa. Tapi itulah kita. Ikut berbahagia. Anak saya sudah mampu, anak saya sudah mampu. Kita itu ditunjukkan oleh seorang dan seorang. Dan ketika mungkin saja karena kelalaiannya sebagai seorang anak, kata kasar kepada ibunya, berlaku buruk kepada bagaimana mungkin ibu dan ayah tidak ingin terseret kepada kemarahan, tidak ingin dendam, tidak ingin kebencian muncul. Itulah UPK. Bagaimana menjaga batin agar tetap tidak goyah, agar tidak ikut marah, agar tidak ikut benci. Nanti tetapi dia, ibu saya ini marah-marah sebenarnya. Niatnya kita harus lihat. Mungkin saja ada niat yang tulus di situ. Kalau tidak dikasih kata-kata yang tegas, ini bisa berlaku dalam perilaku. Itulah. Mungkin saja kita mendengar kata-kata yang tegas dari orang tua, tapi mungkin saja niatnya. Tetapi kalau ada anak-anak yang berlaku apa itu perilaku, bahkan seorang ibu masih bisa itu ketika anak-anak ini, walaupun mungkin saja perilaku seorang anak itu, karena seorang ibu dan ayah memiliki 4 sifat luhur inilah: meta, karuna, mulia, dan etika, cinta kasih, belas kasih, turut berbahagia dengan tulus, ikut berbahagia dan batinnya diumpamakan seperti. Kalau kita sebagai seorang anak lalu melakukan hal-hal itu pada seorang yang bijak, maka bukankah kita pernah mendengar ada anak yang terlahir tapi yang berubah jadi baik? Walaupun cerita itu dongeng rakyat mungkin, tapi maknanya adalah karena telah melukai, berlaku buruk kepada ibu atau ayah itu, yang menyebabkan dia agak kesulitan dalam hidup. Tetapi tentu sebaliknya, kalau seorang anak ini menjunjung tinggi, menghormati, berlaku baik, menjaga tutur kata di depan, menjaga perilaku jasmani di depan, tentu jadi menjadi terang. Terlalu banyak berbahasa di masyarakat untuk menunjukkan betapa sangat besar jasa ibu dan ayah. Di dalam peribahasa Jawa ada ungkapan orang tua itu dipikul dhuwur tendang sewu. Pikul dhuwur diagungkan, dihormatkan, dijunjung kehormatannya, dijaga nama baiknya, dipendam jero kalau saatnya ada hal-hal yang tidak sesuai di dalam rumah,
Ibu-ibu berupa sari untuk mencapai program, untuk memiliki keyakinan kepada kita dan biasanya telah mencari orang sosok yang mampu membimbing ibu berupa sari. Ketika Bante Sariputta mencari, merenungkan adakah sosok yang kalau membabarkan dhamma kepada Sari mampu berkeyakinan kepada dia. Tetapi setelah dicari tidak ada. Maka Bante Sariputta berpikir, saya mampu, sayalah yang akan mampu menuntut ibu berupa sari ini. Pada saat itulah Bante Sariputta meminta izin kepada Sang Buddha, mengatakan, menyampaikan bahwa saya akan beribadah di kamar di mana pertama kali saya dilahirkan. Artinya Bante Sariputta pulang kampung di kamar di mana ketika dilahirkan. Ketika sudah menyampaikan hal tersebut, Bante Sariputta disertai dengan 500 siswa, disertai dengan para guru siswa, mulai berjalan pulang kampung. Ketika sudah dekat dengan rumah, ada keponakan hingga memberitahu, oh, saya mau sampaikan kepada nenek ibu berupa sari, paman Bante Sariputta pulang ingin tidur di kamar di mana saya dilahirkan, tolong dibersihkan. Ibu berupa sari yang mendengar bahwa Bante Sariputta anaknya ini pulang berpikir, ini sudah usia tua kok belum lepas. Pikirannya pulang itu untuk lepas, karena memang tidak punya keyakinan kepada Tuhan. Bahkan ketika ada para biku dicela, dicaci maki, ini gara-gara Anda anak saya menjadi, karena saling bencinya. Itulah. Tetapi bagaimanapun juga seorang sebenci, semarah apapun kepada anak-anak, ketika pulang tetap harus terbuka. Itulah kasih sayang seorang. Itulah kasih sayang seorang tua. Tidak mampu untuk berlama-lama marah kepada anak-anak. Ketika ibu berupa sari sudah membersihkan kamar, Bante Sariputta mulai istirahat, meminta kepada ibunya, saya meninggalkan. Ibu berupa sari meninggalkan kamar Bante Sariputta. Ketika Bante Sariputta sedang beristirahat, ada cahaya yang begitu sangat terang dilihat oleh ibu berupa sari. Itu adalah Catur Maharaja. Dewa datang ke kamar Bante Sariputta. Untuk apa? Untuk memberikan penghormatan, untuk merawat Bante Sariputta yang sedang sakit. Tetapi Bante Sariputta mengatakan, sudah ada sama, sudah cukup, pergilah. Ketika Dewa Catur Maharaja pergi dari kamar, tiba-tiba yang kedua muncul cahaya lebih terang daripada yang pertama. Itulah Dewa Saka. Dewa Saka datang ke kamar Bante Sariputta untuk merawat, memberikan penghormatan. Tetapi lagi-lagi Bante Sariputta mengatakan, sudah ada sama. Dewa Saka pun pergi. Yang terakhir, yang ketiga, lebih terang, lebih gemilang cahaya daripada yang pertama. Itulah Brahma, Maha Brahma datang ke kamar saya untuk memberikan penghormatan, untuk merawat. Tetapi lagi-lagi Bante Sariputta pun mengatakan, sudah ada Maha Brahma itu. Cahaya itu dilihat di berupa sari, tertarik ataupun bingung, ini cahaya. Akhirnya mendatangi kamar Bante Sariputta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bante Sariputta mengatakan, oh, kenapa Anda datang di waktu yang tidak tepat? Karena waktunya malam, walaupun itu seorang ibu sendiri, tapi Bante Sariputta mengatakan, ini bukan waktu.
Tapi bagaimanapun juga, Bante Ibu Rupasari ingin menanyakan sesuatu sehingga bertanya, oh anak, tadi saya melihat ada cahaya yang terang. Cahaya apakah itu? Itu adalah Dewa Catur Maharaja. Apakah anakku lebih mulia? Atau kenapa dia datang anakku? Dia datang untuk merawat saya, memberikan penghormatan. Ibu Rupasari bertanya, apakah Bante Sariputra anak lebih mulia daripada Dewa Catur Maharaja sehingga memberikan penghormatan? Ya, lebih mulia, lebih bagus. Bahkan ketika Pangeran Siddhartha lahir di dunia, ketika masih menjadi seorang tulisan, Dewa Catur Maharaja yang melindungi Pangeran Siddhartha itu belum mencapai kesempurnaan, masih menjadi seorang tulisan. Ibu Rupasari ketika mendengar, oh, anakku saja lebih mulia daripada Catur, apalagi dunia. Mulai mereda, ketidaksenangan itu mulai mereda. Tapi anakku yang kedua tadi sinyalnya lebih terang daripada yang pertama. Apakah itu? Itu adalah Dewa Saka. Memberikan penghormatan dan perawatan. Apakah anakku lebih mulia daripada Dewa Saka? Ya. Bahkan Dewa Saka ketika Sang Buddha turun dari surga, silakan membawa. Anakku saja lebih mulia daripada Dewa Saka. Apalagi mulai mereda itu. Ketidaksukaan kepada Sang Buddha, ketidaksukaan kepada para biku mulai mereda. Tetapi anakku yang terakhir tadi lebih terang lagi, lebih gemilang. Siapakah? Itu adalah Brahma yang dipuja, yang ibu hormati. Untuk apa datang? Memberikan penghormatan dan merawat. Anak saya saja lebih mulia. Apalagi kadang ibu bapak, kadang ketidaksukaan, kejengkelan. Bukankah ketika Pangeran Siddhartha lahir, Brahma itu yang menerima pertama kali dengan jari emas, itu masih menjadi seorang pangeran. Ketika Bante Sariputra mengetahui sendiri, melihat bahwa batin Ibu Rupasari sudah lentur, sudah lembut, kesempatan untuk membabarkan empat kebenaran. Dan pada saat itulah Ibu Rupasari mampu mencapai sopan. Bante Sariputra berkata, ini sudah lebih dari cukup sebagai seorang anak untuk membalas jasa ibu dan ibu, bapak, saudara-saudara sedang. Kalau seandainya ibu, ayah Anda masih hidup, empat hal dilakukan untuk membalas jasa selain materi, selain rawat, selain memberikan berbagai macam. Yang pertama, sadar, tegakkanlah keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau seandainya ibu ayah kita berkeyakinan anjurkan, ajarkan, tuntun untuk bisa memberikan penghormatan, untuk bisa mengenal siapa itu Buddha, apa itu Dhamma, itu apa, Sangha itu apa, agar memiliki keyakinan. Yang kedua, tegakkan moralitas. Ketika ibu ayah kita memiliki perilaku yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, anjurkan untuk mengubah semua. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari masih suka mencemooh, masih suka menghina, karena itu masih suka berbohong, tegakkan. Ini semua hanya akan membawa penderitaan baik di masa sekarang maupun di masa depan.
Ketika seorang ibu atau ayah masih suka menyakiti, membunuh, mencuri, atau yang berkata, sebagai anak punya kewajiban untuk menuntun ketika ibu ayah kita tidak kokoh dalam moralitas. Yang ketiga, ketika ibu ayah tidak suka berbagi, enggan untuk melepas, enggan untuk tangan terbuka kepada masyarakat, ajarkan untuk berbagi, ajarkan untuk berdana. Itulah berdana ini bukan untuk orang lain, ya orang lain pasti mendapatkan manfaat, tapi yang paling penting adalah diri. Bagaimana belajar sedikit demi sedikit untuk mengurangi. Seberapa pentingkah berdana itu? Seberapa bermanfaatkah berdana itu? Ibu bapak saudara-saudara, kalau seandainya ada dua orang, sama-sama yang satu ini suka berbagi, yang satu jarang berbagi. Kalau dia harus kehilangan, sama-sama kehilangan misalnya uang 100 ribu, siapakah yang akan terpukul dalam batinnya? Aduh, kok saya bisa kehilangan uang saya begini? Siapakah? Apakah yang sudah orang yang sudah terbiasa melepas, ataukah orang yang enggan? Orang yang suka melepas itu akan untuk menerima kenyataan bahwa saya sudah kehilangan. Berbagi, berdana, itu tujuannya adalah bagaimana untuk mengurangi keserakahan. Bukankah menjadi berbahaya ketika jasmani kita sedang berbagi? Pada saat itu kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, dan kita harus meninggalkan semua. Sanggupkah kita? Sanggupkah ketika kita harus berpisah dengan harta benda? Sanggupkah harus berpisah dengan rumah? Sanggupkah harus berpisah dengan mobil dan semua? Kalau sulit untuk dan yang keempat adalah ajarkan tentang kebijaksanaan. Setidaknya tegakkan tentang ada akibat dari perbuatan. Dia yang melakukan keburukan akan mendatangkan penderitaan. Yang melakukan kebajikan akan mendatangkan hukum. Dia yang memiliki pemahaman baik tentang hukum karma, meyakini hukum karma, punya pandangan benar, itu orang bijaksana. Tentu yang paling tinggi adalah empat kebenaran. Semalam sudah dibahas. Empat hal ini Bu Bapak, kalau kita praktekkan, kita jalankan, kita anjurkan kepada ibu dan ayah, anjurkan untuk memiliki keyakinan, anjurkan untuk moralitas, anjurkan untuk memiliki kedermawanan, anjurkan untuk memiliki. Bukankah ini akan mendatangkan dua kebahagiaan? Kebahagiaan di kehidupan saat ini dan materi yang Ibu Bapak berikan hanya akan berubah. Tetapi dengan menjalankan empat hal ini, membawa kebahagiaan di dua tidak modal kata umum upaya tamu. So modal so modal di sini dia berbahagia, di kehidupan yang akan datang juga berbahagia. Pelaku kebajikan akan berbahagia di dua kehidupan dan akan semakin berbahagia ketika melihat perilakunya yang empat hal ini patut untuk dibimbing, diajarkan kepada ibu dan ayah sebagai jasa, sebagai balas budi. Karena kita memiliki kehidupan saat ini tidak bisa dilepas. Tetapi bagaimana kalau seandainya ayah ibu kita sudah meninggal nanti? Artinya kita sudah terpisah, artinya sudah tidak ada yang perlu dilakukan. Bukankah ini pikiran orang percaya? Kalau seandainya ada seorang anak yang mengatakan, oh berarti saya sudah terputus dengan hubungan saya dengan ibu dan ayah. Kenapa? Ibu dan ayah saya telah mengalami kematian, sudah meninggal.
maka hubungan saya sudah ini bukan pikiran itu. Secara jasmani ya kita sudah, tetapi secara kebajikan patut untuk diingat. Bukankah agar kita menjadi orang yang tahu agar menjadi katanya itu mampu? Saya pernah mendapatkan, saya pernah mendapatkan pertolongan, saya pernah mendapatkan bantuan. Kalau ibu dan ayah kita masih ada, kita bisa melakukan hal-hal tadi. Apa kalau seandainya ibu ayah kita telah tiada? Bukan berarti kewajiban sebagai anak yang melakukan kebajikan-kebajikan, mempersembahkan dan kepada sangga dan dipersembahkan kepada para seperti itu akan memberikan manfaat, itu akan memberikan kebahagiaan bagi orang. Ibu bapak saudara-saudara sudah hati dana cembe yang pada makna yang pertama adalah sebagai pengingat kita dan orang yang pernah berjasa kepada ibu ayah kalau saya sudah meninggal, sebagai pengingat dan berusaha untuk membalas karena kita harus menyatakan mana kita niatan untuk membalas. Ini bagian pertama dan yang pati dana atau cembe malam hari ini selain untuk mengingat hal-hal wajib yang pernah kita terima, hal-hal luhur yang telah dimiliki ibu. Yang kedua adalah kita menemukan pada akhirnya kita akan mengetahui tidak ada satu makhluk pun di dunia ini ketika lahir akan hidup. Dari sejak lampau sekarang dan tidak akan pernah kita temukan orang yang hidup kembali. Kita akan mengalami kematian. Merenungkan kematian, membahas kematian itu bukan hal yang takut. Justru sang Buddha menyatakan terus saya wajar mengalami kematian. Kematian bisa datang kapan saja, tidak harus menunggu usia tua, tidak harus menunggu penyakit datang. Di pagi hari ada orang yang sedang makan bersama istri ketika mengalami kematian karena perut tidak bisa makan. Ada orang yang ketika itu berjalan jatuh dari tangga juga bisa mengalami kematian. Ketika berjalan ada ular mematok itu juga bisa mengalami kematian dekat dengan kita. Sedangkan Sang Buddha menyebutkan untuk bisa telah menjadi manusia amat sangat sulit. Amat sangat sulit. Itu manusia tadi lalu. Artinya sekarang kita telah memiliki kehidupan sebagai manusia yang betapa sangat. Lalu kalau kita tidak memiliki jasa kebajikan lagi, lalu siapa yang bisa menjadi kemudian kita akan dalam bahagia menjadi manusia? Maka sebelum kematian ini tiba, apa yang perlu saya lakukan itu yang terpenting. Apa yang perlu dilakukan agar ketika meninggal tenang, lahir di alam bahagia. Kepengenannya 4 hal lagi, Bapak. 4 hal ini bisa dipraktekkan. 4 hal ini dipraktekkan. Ibu bapak sekarang sudah memiliki setidaknya sudah tidak datang memberikan dukungan, ikut berjabat, tidak memiliki 4 hal ini dipraktekkan. Yang pertama, kedermawanan. Kedermawanan tetap harus di. Saya mungkin memberikan satu kisah lagi, satu saja diizinkan. Mungkin agak lama karena
berangkat jauh-jauh dari Mesir. Ya, tidak rugi. Ada satu kisah. Ada seorang pemuda bernama Nandia. Nandia ini memiliki keyakinan yang memiliki keyakinan yang beragam. Bahkan untuk menjadikan wanita sebagai istrinya ada syaratnya. Ia harus berkeyakinan kepada itu keinginan dari Nandia. Suatu ketika Nandia rumah tangga ini mendengar manfaat dari membangun wihara. Manfaat dari membangun wihara. Pada saat itulah Nandia karena memang memiliki kekayaan kesejahteraan membangun wihara yang diberi nama Mahawihara Isipatana di Benares. Ketika wihara itu telah dibangun selesai dengan dana dengan kekayaan, mengundang sangga yang dipilih oleh sang Buddha untuk menerima wihara sebagai simbol, karena tidak mungkin wihara itu diangkat. Sebagai simbolnya Nandia menuangkan air ke tangan kanan sang Buddha. Ketika air itu dituangkan ke telapak tangan sang Buddha, pada saat itulah muncul istana di surga Tawati, tinggi menjulang ke atas, besar istana. Ada siswa sang Buddha yang biasanya itu datang ke alam dewa. Bante Moggallana. Bante Moggallana ketika itu mendatangi, mengunjungi surga Tawatingsa. Dari kejauhan ketika berada di surga Tawatingsa itu ada melihat istana yang begitu sangat tinggi, menarik perhatian, menarik penglihatan dari Bante. Mendatangi istana itu dan bertanya kepada para dewa, istana siapakah ini yang begitu sangat indah? Para dewa mengatakan, oh ini istana untuk Nandia. Bante Moggallana berpikir, bukankah rumah tangga Nandia masih hidup? Apakah mungkin orang yang masih hidup di alam manusia sudah memiliki rumah, sudah memiliki istana di alam dewa? Untuk menjawab keraguan itu atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya tidak ada keraguan untuk memperjelas itu. Bante Moggallana datang lagi, turun ke bumi, mendatangi sang Buddha. Bertanya kepada sang Buddha, oh sang Bhagawa, apakah mungkin orang yang masih hidup di alam manusia sudah disambut, sudah menjadi istana ya? Apa yang Anda tanyakan? Bukankah Anda telah melihatnya semua? Seperti itulah perdana. Tapi Bante, saya kan tidak memiliki kesejahteraan sekuat Nandia. Saya tidak memiliki kekayaan sekuat Nandia. Apakah ada perbuatan yang sederhana yang kalau dilakukan melebihi buah, melebihi kebahagiaan hanya sekedar berjalan? Ada. Ibu bapak tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Aduh, berarti saya tidak bisa memiliki istana di dalam. Apa yang perlu dilakukan? Praktekkan moralitas. 5 sila jika ibu bapak praktekkan, buahnya melebihi hanya sekedar hindari membunuh, hindari mencuri, setialah kepada pasangan, hindari berbohong, hindari mabuk-mabukan. Bahkan kalau ibu bapak mampu menegakkan sila itu, buahnya manfaatnya melebihi. Bukankah tadi sudah disebut silena sudah di rawat sila, menjalankan sila akan memiliki kehidupan bahagia sudah di alam-alam. Bahkan sila yang dipraktekkan dijalankan bisa menjadi kondisi membantu dalam membebaskan kita dari dilema dunia sebagai fondasi, sila sebagai fondasi untuk mengembangkan kehidupan.
Sila dipraktekkan itu Bapak. Manfaatnya besar. Yang ketiga, apakah ada perbuatan sederhana ini jika dipraktekkan buahnya melebihi berdana praktek moralitas? Apa itu? Meta. Cinta kasih itu jika dikembangkan, manfaatnya bahkan melebihi hanya sekedar berdana dan praktek. Kalau ibu bapak mampu menjaga satu saja pikiran, ibu bapak tidak perlu khawatir tentang kesehatan. Kalau di dalam pikirannya ada meta, ada cinta kasih, ibu bapak sudah berbebas. Bebas dari penyakit. Yang ada tutur katanya baik, perilaku bukankah lebih singkatnya mencapai pengembangan meta itu bahkan bisa pakai dengan keluhuran batin tertentu. Inilah meta dikembangkan. Meta dikembangkan. Bagaimana caranya untuk mengembangkan meta? Sering-sering punya harapan baik yang ditunjukkan kepada diri sendiri juga pihak lain. Di dalam Brahma Wihara dijelaskan semoga aku bebas dari kebencian, bebas dari dunia. Inilah yang perlu kita kembangkan, menanyakan bagaimana semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari kita, bebas dari mendengki dan tidak, bebas dari menyakiti dan disakiti. Itu adalah harapan baik kepada pihak lain. Seberapa sering ibu bapak punya harapan baik kepada pihak lain? Di pagi hari ketika ibu bapak, suami bangun tidur, melihat istri yang sedang masak misalnya, pernahkah berpikir semoga istri saya sehat, semoga istri saya sejahtera, bebas dari mara bahaya? Kalau kita pernah, berarti di situ ada meta dan cinta yang tulus, cinta kasih yang tulus. Karena itulah harapan baik kepada kita. Sulit banget karena kita tidak terbiasa. Karena kita tidak terbiasa itulah. Kalau ibu bapak ditanya dalam satu hari berapa kali punya pikiran cinta kepada tidak ada. Satu minggu lupa banget. Satu bulan tidak ingat lagi, kerja terus. Itu menjadi di pagi hari ketika bangun ketika di malam hari sedang berbaring di ranjang sebelum terlebih semoga berbahagia, semoga semua meta sedikit dijadikan landasan dalam dan akan mendapatkan dana dipraktekkan, moralitas dipraktekkan, meta dipraktekkan. Yang terakhir, apakah ada perbuatan yang sederhana yang jika dipraktekkan melebihi berdana praktek moralitas dan praktek ada puncaknya juga, puncaknya anicca. Anicca ini juga Bapak, kalau kita mampu mengembangkan bahkan tinggal yang bersama secara total, tidak perlu menderita lagi, tidak ada kelahiran lagi karena tidak. Bagaimana cara mengembangkan meta? Secara singkatnya, perasaan dia, perasaan kita sebut di pagi hari ketika melihat bakso, aduh ada bahagianya, ada bahagia, perasaan bahagia. Tapi ketika dimakan bakso itu asin, ada penderitaan. Ini siapa yang masak ini? Tidak tahu ya, kalau saya tidak suka asin. Ini berganti. Kita terombang ambing oleh perasaan. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dibau, apa yang disentuh. Kalau kita tidak hati-hati, kita terombang ambing perasaan. Dan pada akhirnya kita menjadi orang yang dapat terbawa perasaan. Dan itulah perasaan, kalau kita tidak hati-hati dalam mengolahnya, kita menjadi orang yang paling
Karena sakit hati orang itu mampu mencelakai bahkan karena sakit. Tapi perasaan ini jika kita mampu mengelolanya dengan benar, bahkan kita menjadi orang mulia, bisa mengantarkan kita kepada bebas. 4 hal ini yang patut dilakukan sebelum kita mengalami kematian untuk menghadapi kehidupan yang sejati. Ketika itu Bapak melihat saja, lihat saja 4 hal ini. Oh, dan jiwa, mental, yang kedua 4 juga kepada ibu dan ayah sadar jiwa pada panjangnya jadi jika dipersingkat juga bisa. Inilah beberapa saudara-saudara sekalian makna patidana yang Bapak lakukan adalah sebagai mengingat jasa kebajikan dia kerabat atau kawan sahabat dan membalas jasa katanya. Yang kedua renungkan kita akan mengalami. Kalau kita tidak punya tabungan untuk menyongsong masa depan, tabungannya adalah jasa kebajikan. Kalau kita tidak punya jasa kebajikan, kita akan menjadi orang yang khawatir dan kelainan yang akan datang hanya di semoga jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan dari hari ini malam tadi perlu diketahui kita kematian semoga berbahagia dan semoga kita semua semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu. Untuk selanjutnya kita